Baik, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang mendaftar dan mengikuti kegiatan ini melalui Zoom maupun peserta yang mengikuti kegiatan ini melalui YouTube. Kiranya kita semua diberikan kesehatan dari Yang Maha Kuasa sehingga kita dapat bertemu melalui media virtual untuk belajar tentang ancaman terhadap penyu. Lewat Sekolah Alam Virtual atau SAF kali ini, kami memperkenalkan nama saya Ronald Ayatanoi. Saya merupakan penggiat konservasi dan juga salah satu staf monitoring penyu belimbing di Pantai Warmamedi, Kabupaten Tambrau. Seperti webinar sebelumnya, webinar kali ini juga mempunyai tata tertib, yaitu yang pertama, Sobat Staff dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat, Zoom, maupun YouTube Live. Yang kedua, selama staff berlangsung, Sobat Staff diwajibkan mematikan mikrofon, boleh menyalakan apabila sudah ada instruksi dari host atau moderator. Yang berikutnya, dalam staff kali ini juga kami mempunyai susunan acara, yaitu yang pertama pendahuluan yang telah kami lalui bersama, yang kedua arahan tim webinar, yang ketiga MC memperkenalkan moderator dan narasumber, yang keempat pemaparan materi, yang kelima sesi tanya jawab, dan yang keenam penutup. Berikut adalah perkenalan moderator, yaitu moderator kami di sore hari ini yang akan memimpin jalannya webinar kami, yaitu saudara atau kakak kami Abraham Leleran, Koordinator Warmamedi, Program Sains untuk Konservasi. Abraham Leleran merupakan salah satu penggiat konservasi penyu. Memperoleh gelar sarjana muda pada bidang teknologi aquakultur pada tahun 2007 dari Sekolah Akademik Perikanan Sorong atau APSOR. Beliau juga pernah terlibat menjadi penyuluh KKP pada tahun 2011 sampai 2016 di Kabupaten Teluk Pondama. Saat ini beliau berperan sebagai salah satu koordinator pantai dalam kegiatan sains untuk konservasi di Taman Pesisir Pantai Warmamedi, Distrik Abun, Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat. Berikutnya, narasumber kami akan memaparkan materi yang tidak asing lagi, yaitu Ibu Desi Lonto, Koordinator Penelitian Penyu Belimbing di Distrik Abun, Program Sains untuk Konservasi. Ibu Desi Lonto adalah peneliti dan penggiat konservasi penyu, memperoleh gelar Master of Science dalam ilmu kelautan di Moss Landing Marine Laboratory di California pada tahun 2014. Tesis beliau tentang produktivitas penyu belimbing yang bertelur di kepala burung Papua Barat. Beliau memiliki pengalaman meneliti burung darat dan burung laut di California. Sejak tahun 2013, beliau terlibat dalam upaya perlindungan penyu belimbing di Distrik Abun, Kabupaten Tambrau, Papua Barat. Mungkin itu profil singkat dari moderator dan narasumber yang dapat kami sampaikan untuk diketahui bersama. Dan waktu selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Ronald Ayatanoi yang telah mengawali acara, memperkenalkan moderator dan pemateri serta tata tertib. Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudari, serta adik-adik serta webinar SAF yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul bersama melaksanakan kegiatan SAF ini secara virtual pada hari ini di Zoom meeting. Secara pribadi, saya sangat senang
karena turut mengambil bagian sebagai moderator pada kegiatan ini. Perkenalkan, saya Abraham Leleran yang akan membantu jalannya diskusi pada hari ini. Ketiga minggu lalu, staf membahas tentang siklus hidup penyu serta mengenal bahaya yang mengancam penyu di alamnya. Pada sesi kali ini, topik yang akan dibahas adalah ancaman terhadap penyu. Oleh sebab itu, untuk mempersingkat waktu, saya mempersilakan narasumber Ibu Desi Lonto untuk menyampaikan materi yang sudah disiapkan. Durasi waktu 30 menit. Saya persilakan. Baik, terima kasih Kakak Ronald dan Kakak Bram. Kita mulai saja, saya share screen. Oke, belum ter-share. Oh, baik. Minta maaf. Oke. Halo Sobat SAF, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di episode SAF Penyu yang ketiga. Semoga semua sehat dan tetap bersemangat untuk belajar tentang penyu. Minggu lalu kita belajar tentang tahapan-tahapan dalam hidup penyu yang terjadi di berbagai habitat. Hari ini kita akan belajar tentang bahaya-bahaya yang mengancam hidup penyu. Tapi sebelumnya, ayo kita simak video pendek berikut ya. Tim webinar minta tolong putarkan videonya. Oh, saya harus stop share ya, Mas Faris. Saya stop share supaya tim webinar bisa mainkan video. Terima kasih. Suaranya belum kedengaran ini, Mas Faris. Still today where many others have ended their evolutionary run. Second, throughout the centuries and up till today, every living adult sea turtle has overcome the odds, existing as a consequence of chance, skill, and capability. The gauntlet each sea turtle faces in the course of its lifetime goes thus. First, deposit as a clutch of leathery ping-pong ball-sized eggs into a nesting pit dug by its mother high on the beach. Of the 50 to 200 eggs laid, roughly 20% will never hatch. Roughly a month and a half after having been laid, the surviving eggs hatch, and the young turtles, each small enough to fit in the palm of your hand, squirm to the surface, emerging from the sand in mass and making their desperate dash for the sea. Along the way, debris, pitfalls, crabs, gulls, raccoons, and other threats will claim roughly 50% of those who rose from the sand. For those that actually reach the surf, they trade one set of threats for another, as they first face the repelling force of the waves and then find a whole new host of predators awaiting them. Various fish, dolphins, sharks, and seabirds as the young turtles come to the surface for air. For their first few days of life, should they count themselves amongst the living, the vulnerable turtles swim frantically forward. Ultimately, they will often look to settle in a patch of flotsam, preferably a patch of floating seaweed. Now, for the next several months, they will seek to avoid those that would eat them, find that which they might eat themselves, and not fall to the pressures of challenging weather or unfortunate currents. In this phase, roughly 50% of those who reach the surf will perish. Ultimately, with the passage of years, the survivors will increase in size, from that of a dinner plate at year 1 to that of a dinner table, in the case of one species at least, the leatherback, a decade or so later. With size comes some measure of protection. The only truly worrisome predators now are some of the larger shark species, bulls, tigers, and whites, and the occasional killer whale.
At approximately 2 decades of age, the survivors will be old enough themselves to breed and continue the cycle which their very existence heralds. Of those that began as eggs on a distant beach, now less than 10% remain. At least, those were the odds prior to significant human interference. Over the past century, and in particular in the last several decades, human endeavors, from beach development to plastic refuse to poaching, long lines, nets, and even noxious chemicals, including oil, have upped the ante, causing their survival rate to drop to around 1% or less from each nesting cycle. It is this added human pressure which has pushed each of the 8 sea turtle species into either a threatened or endangered state. For while they have evolved to overcome a host of obstacles, the most recent has arisen so quickly and at such scale that the species find themselves overwhelmed. So let's quickly recap this cycle of odds. Using a hypothetical nesting season, for females may nest multiple times in a single year, of 1,000 eggs, for sake of ease. 1,000 eggs laid. 800 hatch. 400 make it to the water. 200 progress toward adulthood. 20 survive to breeding age, that is, without human interference. 2 survive to breeding age with human interference. So, a breeding adult sea turtle is the very embodiment of a long shot. It is the exception, not the rule. A jackpot. It is, in a very real sense, a miracle. Terima kasih banyak Mas Farid sudah memainkan videonya. Saya kembali share screen ya. Oke, baiklah. Bagus ya Sobat SAF videonya. Ternyata hidup penyu itu memang menantang sekali. Tapi setelah menonton video yang tadi, saya jadi punya perspektif yang baru. Ketika di pantai saya ketemu induk penyu, saya jadi sadar bahwa penyu yang berada di hadapan saya ini telah berhasil melampaui banyak rintangan selama puluhan tahun hidupnya. Dan induk ini hanyalah satu dari ratusan telur yang berhasil bertumbuh dan menjadi dewasa. Dan memang seekor induk penyu memang sungguh ajaib. Kita belajar lebih lanjut ya. Banyak Sobat SAF yang pasti sudah tahu bahwa penyu itu hewan langka karena jumlahnya sudah sangat berkurang. Ada satu organisasi bernama Uni Internasional untuk Konservasi Alam atau IUCN yang mereview status populasi berbagai hewan dan tumbuhan di dunia lalu menempatkannya dalam skala konservasi. Skala konservasi ini yang saya letakkan di bawah tabel. Nah, di skala ini menunjukkan seberapa dekat hewan atau tumbuhan tersebut dengan resiko kepunahan. Di sisi kiri skala ada kategori tidak dievaluasi atau kurang data, artinya status konservasinya tidak bisa ditentukan atau tidak dapat ditentukan. Di sisi kanan ada kategori punah yang artinya hewan atau tumbuhan yang di-review itu habis atau hilang dari dunia. Nah, bagaimana dengan penyu? Ternyata Sobat SAF, semua jenis penyu terancam punah. Kita lihat lebih dekat ya, 4 jenis penyu yang banyak ditemukan di Indonesia. Penyu sisik berdasarkan review tahun 2008 dinyatakan kritis. Nah, kritis ada di sini. Artinya ini satu langkah dari kepunahan di alam. Penyu belimbing berdasarkan review tahun 2013 memiliki status konservasi rentan. Sedikit lebih jauh dari kepunahan dibandingkan penyu sisik, tapi sebenarnya di level subpopulasi ada cerita yang berbeda. Contohnya subpopulasi penyu belimbing yang ada di Pasifik bagian barat seperti yang bertelur di Papua Barat, status konservasinya kritis dan dekat dengan kepunahan. Penyu hijau berdasarkan review tahun 2004 memiliki status konservasi genting. Di sini sedikit jauh dari punah di alam, dan penyu lekang berdasarkan review tahun 2008 dinyatakan rentan. Kenapa demikian?
Semua jenis penyu terancam punah karena jumlah semua jenis penyu sudah sangat menurun di dunia, Sobat SAF. Hari ini kita akan belajar kenapa jumlah penyu menjadi sedikit, dan minggu depan kita akan belajar bagaimana masyarakat internasional, negara, atau masyarakat lokal bisa membantu melindungi penyu supaya penyu tidak punah. Nah, saya akan paparkan materi mengenai ancaman terhadap hidup penyu ini sesuai dengan siklus hidup penyu yang kita pelajari bersama minggu lalu ya. Jadi kita mulai dari pantai peneluran. Seperti yang Sobat SAF lihat di video, bahwa dari awal telur itu masuk ke dalam sarang, hidup penyu langsung terancam. Dan salah satu ancamannya adalah hewan pemangsa. Tidak semua telur penyu menetas karena ada yang dimakan hewan pemangsa seperti babi atau anjing atau biawak. Nah, ini gambar sarang di pantai peneluran penyu belimbing. Ini penyu kecil, penyu berkarapas keras, sarang yang dimangsa biawak. Ada jejak-jejak biawak di sekitar sarang ini. Lalu ada juga telur yang tidak menetas karena diambil manusia untuk dikonsumsi atau dijual. Ada telur penyu yang tidak menetas karena terendam air pasang atau terkena erosi, seperti Sobat SAF lihat dalam foto ini. Okay. Tapi sebenarnya makan daging dan telur penyu itu tidak sehat, bahkan berbahaya. Daging dan telur penyu mengandung logam berat seperti kadmium, merkuri, arsenik, mangan, besi, tembaga, seng, yang bila dikonsumsi dapat menyebabkan gangguan saraf, penyakit ginjal, kanker, dan berpengaruh pada kesehatan janin dan anak. Dan tidak perlu mengkonsumsi banyak telur untuk mencapai tingkat logam berat yang beracun. Ada satu penelitian yang mendokumentasi bahwa anak-anak yang memakan 20 telur penyu dalam 1 minggu memiliki level kadmium yang sudah dianggap beracun. Nah, logam berat ini terus terakumulasi dalam tubuhnya penyu. Dan karena penyu berumur panjang, logam berat ini akan semakin banyak dalam lapisan lemaknya penyu. Jadi sebenarnya tidak sehat untuk memakan daging maupun telur penyu. Tidak semua telur penyu menetas karena mungkin suhu pasirnya terlalu tinggi. Ini contoh data yang tim pemantauan penyu dan perlindungan sarang di Taman Pesisir Jenwomom ambil di salah satu pantai, Wembra. Kita ambil data ini dengan pencatat suhu otomatis. Nah, ini dilihat bahwa ini diambil pada tahun 2018 pas musim peneluran, awal Juni sampai akhir September. Dan ini kita bisa lihat bahwa suhu pasir itu sebenarnya naik turun. Sobat SAF bisa lihat ini ada di grafik ada penurunan yang drastis sekali. Ini sebenarnya badai. Ada badai dan hujan yang menyebabkan suhu turun. Nah, ada suhu rata-rata di pantai itu yang warna abu-abu. Lalu kita tempatkan logger suhu dalam 2 sarang. Nah, yang satu sarang menetas, yang satu sarang yang biru menetas, sarang yang oranye tidak menetas. Dan ini kemungkinan besar karena suhu di sarang yang oranye lebih tinggi dari sarang yang warna biru di sini. Nah, ketika menjelang menetas, seperti yang dilihat warna biru nih, ini berakhir karena pencatatan suhunya berakhir karena sarangnya menetas. Ternyata suhu di sarang yang biru ini lebih tinggi dari yang oranye. Ini disebabkan adanya kontribusi suhu dari tukik-tukik yang sudah menetas. Nah, kalau suhu pasir terlalu tinggi, sukses penetasan sarang menjadi rendah. Dan suhu pasir yang tinggi itu menciptakan kondisi yang tepat untuk tumbuhnya bakteri. Jadi ketika kita evaluasi sarang, akan terlihat telurnya berwarna kehitaman seperti ini. Ini aktivitas bakteri yang tinggi. Kenapa? Apalagi yang menyebabkan tidak semua telur menetas? Di tempat pemantauan
di pantai peneluran di Taman Pesisir Jan Momom yang kita pantau ini ada satu ancaman lagi. Ternyata ada telur-telur yang dimangsa akar petatas pantai, petatas atau ubi. Di sini Sobat Sah bisa lihat bahwa akar-akar ini masuk ke dalam ruang dan leher sarang. Nah, akar-akar ini menghisap nutrisi yang ada di dalam telur. Jadi ketika kita evaluasi, banyak sekali telur-telur yang ditutupi dengan akar ini dan cangkang-cangkang yang kosong karena nutrisinya sudah dihisap untuk kehidupannya petatas pantai. Di salah satu pantai di mana saya bekerja dan teman-teman dalam tim bekerja adalah Pantai Jensuap. Nah, di sini di dalam foto ini Sobat Sah bisa melihat ketika musim peneluran yang berlangsung dari Oktober dengan Maret, penyu itu atau telur-telur penyu sebenarnya menghadapi beberapa ancaman. Di sini teman-teman lihat bahwa karena musim ombak, pantainya menjadi lebih curam, jadi ada ancaman erosi, juga ancaman terendam air pasang. Ini Sobat Sah bisa lihat, ini kayu ini menandakan ada sarang dan dekat sekali dengan batas air pasang. Lalu di darat, Sobat Sah bisa lihat ada tumbuhan petatas pantai atau ubi pantai atau Ipomea. Jadi sarang-sarang yang terletak di daerah Ipomea ini bisa terancam dimangsa akar Ipomea. Nah, ketika menetas, saat tukik muncul ke permukaan pasir dan menuju laut, mereka menemukan bahaya lagi. Mereka dapat dimangsa anjing atau elang, atau mereka tersesat karena terganggu polusi cahaya. Kadang anjing dengan penciuman yang tajam dapat mencium tukik-tukik yang sedang dalam proses naik ke permukaan pasir, lalu mereka gali sarang dan memakan tukik-tukiknya. Nah, untuk mengurangi resiko dimangsa predator yang mencari makan secara visual, kebanyakan tukik muncul ke permukaan pasir pada saat malam hari. Bahaya lain yang tukik hadapi saat mereka muncul ke permukaan adalah polusi cahaya. Kita nonton video pendek ya. Tukik dapat menjadi tersesat bila ada polusi cahaya di pantai peneluran. Contohnya, bila wilayah di sekitar pantai peneluran dibangun dan banyak hotel atau rumah yang lampu-lampunya menarik tukik yang mestinya bergerak menuju laut, mereka malah bergerak ke arah lampu-lampu di darat dan menjadi tersesat. Terus, tidak semua tukik yang berhasil ke laut tidak semuanya bertahan hidup dan bertumbuh menjadi penyu dewasa, karena ada ancaman lain lagi di dalam laut. Pertama, mereka bisa dimangsa hewan pemangsa seperti hiu, atau mereka mati karena cuaca atau kondisi laut yang tidak bersahabat, atau mereka tidak menemukan makanan. Bagaimana sebenarnya penyu menghindari hewan pemangsa atau predator? Ketika mereka kecil, tukik sangat rentan dimangsa karena ukuran mereka, sehingga dengan mudah disantap dengan hewan pemangsa yang mulutnya besar. Tapi ketika mereka bertumbuh, karapas mereka memberikan perlindungan, membuat mereka sedikit sulit untuk dimakan. Sulit memang untuk mengamati perilaku penyu ketika dekat dengan predator seperti hiu. Tapi beberapa peneliti menduga bahwa profil menyelam penyu yang berbentuk U, seperti huruf U, berfungsi bukan hanya untuk penyu beristirahat, tapi ketika penyu itu naik kembali ke permukaan, penyu naik pelan-pelan dan melihat sekeliling apakah ada predator di sekeliling mereka. Dan pernah juga diamati ketika serangan hiu tidak dapat dihindari, penyu-penyu
berbalik tubuh, dia membalikkan karapasnya ke arah mulut hiu untuk melindungi bagian-bagian tubuh yang lunak. Nah, ini contoh foto-foto di mana tidak semua penyu yang berinteraksi dengan hiu atau buaya tidak berakibat fatal, dia tidak mati tapi terus bertumbuh. Okay. Lalu kita juga masuk dalam ancaman terhadap hidup penyu. Banyak sekali penyu yang ditangkap atau diburu manusia. Ini salah satu foto penyu yang disimpan di kandang sebelum dijual di Tanjung Benoa di Bali pada tahun 1991. Lalu penyu juga banyak ditangkap untuk perdagangan ilegal. Ini foto dari kapal ikan Cina yang tertangkap dengan 397 penyu mati asal Kalimantan Timur. Ini terjadi pada tahun 2007. Nah, kapten kapal ini dihukum 4 tahun penjara dan 22 ABK-nya dideportasi ke Cina. Perdagangan penyu dan bagian-bagiannya ini masih banyak terjadi di Indonesia menurut laporan CITES tahun 2019. Dan trennya menunjukkan bahwa banyak perdagangan yang beralih online. Di peta ini Sobat Saf bisa lihat lokasi-lokasi di Malaysia dan di Indonesia di mana terjadi penyitaan produk-produk penyu. Jadi para pedagang-pedagang ilegal penyu tertangkap dan produknya disita, ditunjukkan di peta-peta ini. Dan Sobat Saf bisa lihat bahwa di Bali itu banyak terjadi penyitaan produk, juga di Brunei, dengan di Malaysia dan Vietnam. Nah, di dalam negeri sendiri ada rute perdagangan. Ini Sobat Saf bisa lihat rute perdagangan penyu dengan bagian-bagiannya. Banyak, ini misalnya dari Kalimantan, lalu ke Bali, atau masuk ke Jawa, lalu ke Kalimantan. Semakin besar arah panahnya di sini menunjukkan bahwa ini rute yang telah diketahui, telah dijalankan berulang-ulang. Nah, perdagangan ilegal penyu di Indonesia juga memenuhi permintaan luar negeri, khususnya di Cina. Ini rute perdagangan ilegal ke luar negeri. Banyak sekali dari produk-produk penyu atau penyu-penyu yang masuk ke Jawa dengan Bali, kemudian diekspor ke Cina. Dan penyu-penyu yang dari Malaysia, ada yang masuk ke Haiti dan Perancis. Lalu ada masalah lagi dengan bycatch. Bycatch atau tangkapan sampingan atau tangkapan spesies non-target adalah tangkapan spesies laut yang dibuang dan kadang kematiannya tidak teramati karena interaksi dengan kapal atau peralatan penangkapan ikan. Diperkirakan bycatch itu dapat mencapai 20-40% hasil tangkapan ikan. Jadi misalnya satu kapal menangkap 1.000 kg ikan, akan terdapat 200-400 kg bycatch. Dan bycatch ini menjadi sia-sia karena bukan target tangkapan dan kebanyakan dibuang. Dan sayangnya banyak spesies yang menjadi korban bycatch ini, banyak hewan-hewan yang dilindungi seperti penyu atau mamalia laut. Dan masalah bycatch ini bukan hanya masalah kapal-kapal tangkap ikan yang ukurannya besar dengan panjang jaring yang berkilo-kilometer. Tapi jaring sederhana yang digunakan masyarakat pesisir juga berpeluang untuk tidak sengaja menangkap penyu. Walaupun jumlah penyu yang ditangkap nelayan tidak sebanyak dengan yang ditangkap kapal besar, tapi karena lebih banyak nelayan yang beroperasi di pesisir, dampak bycatch-nya bisa sebanding dengan
operasi penangkapan ikan secara komersil. Terhadap penyu muda dan penyu dewasa ada ancaman lain lagi. Ada yang namanya Izin Ibu, waktu 8 menit. Oh baik, ada yang namanya ghost fishing gear. Ghost fishing gear ini adalah alat tangkap ikan yang bekas yang berakhir di laut. Dan menurut laporan FAO tahun 2009, sekitar 640.000 ton alat tangkap ikan bekas berakhir di samudra kita setiap tahunnya. Nah, jaring atau alat tangkap ikan bekas ini terkumpul di zona konvergensi atau zona di mana dua arus bertemu. Jadi walaupun alat tangkap ikan ini sudah tidak dipakai lagi, mereka terus menangkap hewan-hewan lain. Dan sering hewan yang dilindungi seperti dalam foto ini. Dia terus menangkap penyu maupun hiu. Okay. Ada lagi ancaman terhadap penyu muda dan penyu dewasa, yaitu pertumpahan minyak. Ketika penyu muncul ke permukaan yang tercemar minyak, mereka menghirup minyak dan uapnya ke paru-parunya, mungkin juga mengkonsumsi meneguk minyaknya saat makan, dan itu akan berakhir di saluran pencernaan mereka. Jadi dan menyebabkan kerusakan pada saluran pencernaan. Penyu tumpahan minyak ini juga berbahaya ketika ditemui di pantai peneluran. Ada juga plastik. Dan setiap tahun ada 1 juta hewan laut yang dibunuh plastik. Penyu salah satunya. Dan diperkirakan ada 1 juta ton plastik di dunia saat ini dan terus bertambah. Jadi kalau kita kumpulkan plastik di laut, itu bisa menutupi area laut sebesar negara India. Banyak penyu yang terbunuh karena memakan sampah, memiliki kantong plastik atau tali pancing di perutnya yang berukuran hanya setengah kuku. Dan penyu sangat rentan terhadap efek memakan sampah laut karena penyu tidak bisa memuntahkan plastik yang mereka telan, karena mereka punya struktur di tenggorokan mereka. Kita belajar tentang papile minggu lalu, yang membantu memastikan makanan itu tetap berada di mulut mereka. Lalu banyak fasilitas rehabilitasi penyu menemukan penyu yang mengapung akibat gas karena gas yang terperangkap akibat plastik yang berada di dalam tubuh mereka. Gas ini menyebabkan mereka tidak bisa menyelam, sehingga mereka kelaparan dan menjadi sasaran bagi predator. Ada juga ancaman seperti penyakit, fibropapillomatosis, penyakit kulit, seperti ditunjukkan dalam foto ini, disebabkan oleh virus. Terus ada juga ditemukan cacing dalam sistem pencernaan penyu, dan juga ada parasit eksternal, epibiota dan lintah. Ada yang namanya cold stun. Cold stun itu pingsan karena kedinginan. Jadi ketika penyu ketemu air yang suhunya di bawah 10 derajat, mereka pada dasarnya pingsan. Sebenarnya bisa direhabilitasi dengan pelan-pelan menghangatkan mereka. Tapi kalau mereka tidak bisa kembali ke perairan yang hangat, penyu akan mati. Ancaman yang berikutnya adalah terhadap habitat peneluran penyu. Penyu mencapai dewasa, tapi tidak semua penyu dapat bertelur karena habitat penelurannya berkurang atau hilang karena pengembangan daerah pesisir. Banyak orang yang suka pergi ke pantai, jadi banyak orang yang membangun hotel atau rumah di dekat pantai yang sebenarnya mengurangi habitat peneluran penyu dan dapat membuat tukik tersesat dengan lampu-lampu mereka. Penambangan pasir juga mengurangi atau menghilangkan habitat peneluran penyu. Ini salah satu contoh habitat penyu di Tiwi, Kenya, yang musnah karena penambangan pasir. Jadi kita belajar apa hari ini? Hari ini kita belajar bahwa banyak bahaya yang mengancam kehidupan penyu. Dan bersama, ancaman-ancaman tersebut mengurangi jumlah penyu hingga menjadi sangat sedikit. Topik hari ini memang menyedihkan, Sobat Sah. Tapi, untuk mengetahui bagaimana kita dapat membantu melindungi penyu, kita harus mengetahui ancaman apa saja yang membahayakan hidup penyu. Minggu depan,
kita akan belajar bersama tentang tindakan-tindakan yang telah kita lakukan atau masyarakat internasional, negara maupun masyarakat lokal lakukan untuk menjaga agar penyu tetap lestari. Terima kasih perhatiannya Sobat SAF. Saya kembalikan ke Kakak Bram untuk sesi tanya jawab. Baik, terima kasih kepada Ibu Desi Lonto yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa kepada kita semua, dan jika kita mencermati atau memperhatikan dengan baik, ada banyak sekali pelajaran yang dapat kita pelajari melalui materi yang telah disampaikan oleh narasumber. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada sesi diskusi. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik peserta SAF yang ingin bertanya, bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau YouTube, dan tim kami akan men-share di screen pertanyaan yang sudah Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, serta SAF ajukan. Baik, sudah ada pertanyaan dari Zoom. Pertanyaan dari episode sebelumnya dari Dokter Hewan Dani Setiawan Santoso. Pertanyaan ke Ibu Desi, apakah ada organ spesial yang digunakan oleh penyu untuk membaca medan magnet tersebut? Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari YouTube, dari Faisal Risa, terkait dengan medan magnet tadi, bahwa penyu akan kembali di mana ditetaskan seperti apa ya sistem yang ada di dalam tubuh penyu, sehingga mampu mendeteksi medan magnet tersebut. Terima kasih. Silakan dijawab, Ibu. Baik, Kakak Bram. Ini bagi Sobat SAF yang baru bergabung, yang mungkin tidak bergabung di episode yang minggu lalu, ada 2 pertanyaan yang saya berjanji jawab minggu ini. Kedua pertanyaan ini ada di layar Sobat SAF mengenai kemampuan penyu untuk mendeteksi medan magnet. Jadi sistem navigasi penyu itu menggunakan medan magnet. Mereka menggunakan medan magnet untuk mengetahui kemana mereka kembali saat kembali ke pantai di mana mereka menetas. Okay. Dan pertanyaan Dr. Hewan Dani dengan Faisal ini saya tidak bisa jawab minggu lalu. Saya cari tahu bahwa sebenarnya mekanisme untuk mendeteksi medan magnet pada hewan ini belum diketahui. Dan dalam 50 tahun penelitian tentang magnetoreception, bagaimana membaca atau mendeteksi magnet pada hewan-hewan, sensornya itu di mana, dengan organ yang mana, itu belum ditemukan. Atau bagaimana informasi medan magnet diproses dalam otak mereka, itu belum ditemukan. Karena diduga sel-sel yang bisa atau bagian dari organ penyu yang bisa mendeteksi medan magnet ini sangat kecil, bisa masuk dalam satu kotak yang ukurannya 1 mm persegi. Kalau Dr. Hewan Dani dengan Faisal ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut dan lebih luas mengenai magnetoreception, penjelasan di Wikipedia sebenarnya sangat bagus dan referensinya juga. Jadi saya mau mendorong Dr. Dani dengan Faisal untuk mengecek Wikipedia dan referensinya tentang magnetoreception. Okay. Demikian Kakak Bram jawabannya untuk Dr. Dani dengan Faisal. Pertanyaan
selanjutnya masih dari episode sebelumnya, dari Berto YM. Halo Kakak Desi. Akhir-akhir ini terjadi longsor di Pantai Jen Womom, tepatnya di Batu Penyu. Apakah ini berpengaruh ke ancaman peneluran penyu atau tidak? Terima kasih, salam dari Womom. Saya langsung jawab, Kak, Kakak Bram? Langsung, ya. Oke, Silakan Ibu. baik. Kakak Berto, salam Womom juga, terima kasih pertanyaannya. Longsor di Batu Penyu, memang betul ya dari tahun ke tahun kita melihat longsornya bertambah di daerah situ. Dan itu longsor tersebut mengancam kehidupan penyu karena itu pertama mengurangi areal di mana habitat peneluran penyu. Karena di situ biasanya penyu belimbing naik bertelur, juga penyu hijau dan lekang suka naik bertelur di situ. Jadi mengurangi habitat peneluran. Dan bila penyunya sudah bertelur dan kemudian longsor terjadi, tentunya sarangnya akan tertutup sehingga tukik-tukik akan sulit keluar untuk tukik-tukik sulit muncul ke permukaan. Terima kasih Kakak Berto pertanyaannya, semoga itu menjawab. Sobat SAF, untuk sedikit catatan saja, Kakak Berto YKM ini familiar dengan tempat di mana saya dengan tim saya bekerja, dan memang ada bagian-bagian dari pantai peneluran yang rentan sekali longsor, terutama dekat yang namanya Batu Penyu. Jadi sedikit catatan saja, penjelasan bagi Sobat SAF yang tidak familiar dengan pantai peneluran di Jen Womom. Oke, berikutnya. Baik, terima kasih Ibu Desi. Mungkin Kakak Berto bisa menerima jawaban yang Ibu sampaikan. Ya, jawaban selanjutnya. Jawaban selanjutnya dari Jenny. Pertanyaan selanjutnya dari Jenny, apa akar ubi itu menghisap telur penyu seperti Dracula, menghisap darah Kakak Desi? Pertanyaan dari Jenny. Selanjutnya, pertanyaan lagi dari YouTube, Repandi 1703 bertanya, ada mitos bahwa makan telur penyu menambah vitalitas laki-laki. Bagaimana menurut Mbak Desi? Yang ketiga, pertanyaan dari Zoom lagi. Kartika Sohar bertanya, Kak Desi, terkait penyakit pada penyu yang disebabkan oleh bakteri dan lain-lain, apakah penyakit ini ada kaitannya dengan kualitas perairan atau air laut? Terima kasih. Silakan Baik, Kakak Ibu Bram. untuk menjawab. Oke, terima kasih. Kakak Jenny, terima kasih pertanyaannya. Itu analogi yang bagus ya. Akar ubi menghisap isi telur penyu seperti Dracula menghisap darah. Ya, kalau bisa dibilang mirip juga. Cuma mungkin kalau Dracula menghisap darah, manusianya mati kan tidak ya? Kalau mati, sepertinya memang mirip sekali. Jadi akar ubi itu mengambil semua nutrisi dari dalam telur penyu. Jadi ketika kita evaluasi, ketika sarang sudah menetas, kita mau belajar, misalnya saya mau belajar seberapa berhasil suatu sarang, saya menggali, saya melihat ada telur-telur yang masih belum menetas, saya bisa melihat bahwa telur-telur yang dihisap nutrisinya oleh akar itu tidak ada yang bersisa kecuali cangkangnya. Jadi betul-betul menghisap nutrisi yang ada di dalamnya dan betul-betul membungkus telur itu dengan akar-akarnya. Oke. Terus pertanyaan dari Repandi 1703. Bagaimana, apakah tadi makan daging atau telur penyu ya berkontribusi terhadap vitalitas laki-laki? Bagaimana menurut saya? Menurut saya bahwa tidak ada bukti secara ilmiah bahwa itu benar. Kadang itu alasan yang digunakan untuk kita
makan telur penyu. Tapi sebenarnya tidak ada bukti ilmiah itu bahwa ada khasiat seperti itu. Ada juga, jadi itu menurut saya ya, mungkin Kakak Repani juga bisa cari penjelasan yang lain juga, apakah sudah pernah dibuktikan secara ilmiah dalam menambah vitalitas laki-laki atau menyembuhkan suatu penyakit. Itu menurut saya belum ada bukti ilmiahnya. Dari Kakak Kartika Sohar, terkait penyakit penyu yang disebabkan oleh bakteri dan lain-lain, apakah penyakit ini ada kaitannya dengan kualitas perairan air laut? Oke, tadi karena waktu sudah sangat sedikit saya tidak sempat uraikan banyak, dan memang betul Kakak Kartika bahwa para peneliti menduga bahwa penyakit seperti fibrobacteriopapillomatosis ini ada kaitannya dengan pencemaran air, limbah-limbah dari kota-kota yang tidak diproses, yang masuk langsung ke lautan kita, menambah muatan bakteri dan virus ke dalam laut dan bisa memperbesar peluang penyakit terhadap penyu. Okay. Dan kalau fibrobacteriopapillomatosis ini diduga dikarenakan karena virus dan ada hubungannya dengan penyakit herpes. Terima kasih Kakak Kartika pertanyaannya. Selanjutnya Om Bram. Terima kasih Ibu Desi telah menjawab pertanyaan dari Jenny, Repandi, dan Kartika. Selanjutnya datang pertanyaan dari Zoom lagi, dari Rusgi Hantoro. Okay. Berapa lama waktu telur penyu untuk menetas? Terima kasih. Selanjutnya dari Zoom lagi, Seya Saleda. Pertanyaannya, Kakak Desi, salam Teteruga. Batas limit kandungan logam berat untuk merkuri dalam tubuh manusia adalah 0,004 mg. Namun, berdasarkan hasil penelitian di Kaimana untuk jenis penyu hijau, kandungan logam berat mohon di-mute. Adalah 0,421 mg per kilogram. Penyu sisik 0,326 mg per kilogram, yang mana 1 kg lebih kurang 10 butir. Dan kita ketahui tingkat konsumsi penyu baik daging maupun telur masih sangat tinggi dan belum ada tindakan serius dari pihak terkait soal ini. Jika dibiarkan terus, ini akan sangat berpengaruh buruk untuk jangka panjang, baik bagi kesehatan masyarakat maupun keberlanjutan penyu itu sendiri. Kira-kira menurut Kakak Desi, baiknya strategi apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Silakan Ibu Desi untuk menjawab. Oke. Baik, untuk pertanyaannya Kakak Rusgi Hantoro, berapa lama waktu telur penyu untuk menetas? Telur penyu butuh waktu 60 hari atau 2 bulan, sekitar itu untuk menetas. Jadi sebenarnya dalam waktu 2 bulan itu, sarang penyu itu berbagai ancaman dapat, berbagai bahaya dapat mengancam keberlangsungan sarang penyu itu. Terima kasih pertanyaannya Kakak Rusgi. Kakak Sea, salam Teteruga juga. Terima kasih atas informasinya. Wow, kita sama-sama melihat ya bahwa kandungan merkuri yang dianggap beracun bagi tubuh manusia adalah 0,04 mg. Dan ini data, ada hasil penelitian dari Kaimana, bagus sekali, yang menunjukkan bahwa kandungan logam berat di telur, di 10 butir telur, kira-kira itu 0,421 dan penyu sisik 0,326. Oh, oke. Jadi setiap butir telurnya itu bisa memiliki sekitar 0,04 mg merkuri dan itu 10 kali lipat dari batas keracunan ya. Oke. Wow, luar biasa sekali ini informasi yang
penting sekali. Oke. Kita ketahui tingkat konsumsi penyu baik daging maupun telur masih sangat tinggi. Betul sekali. Ada banyak masyarakat yang masih mengkonsumsi penyu dengan telur. Jadi bagaimana? Kalau dibiarkan bisa berpengaruh buruk. Oke, bagaimana caranya? Mungkin yang pertama, kakak saya adalah kita harus menyampaikan hasil penelitian ini kepada masyarakat, terutama masyarakat yang masih mengkonsumsi telur dan daging penyu, dan mensosialisasikan informasi dan mensosialisasikan dampak dari logam berat terhadap kesehatan manusia. Jadi ada sedikit edukasi yang perlu terjadi di sini. Yang kedua, tentunya mengkonsumsi telur penyu atau daging penyu itu melanggar hukum negara Indonesia dan bisa ada penegakan, tapi dari pihak pemerintah. Jadi bisa saja ini masuk ke dalam pelaporan bahwa ada konsumsi penyu. Tapi memang kita ketahui bersama ya, ini satu jenis makanan yang banyak dimakan masyarakat lokal. Jadi mungkin bagi saya tahap pertama yang harus dilakukan adalah menyebarkan informasi ini bahwa sebenarnya ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, terutama janin dengan anak-anak yang masih berkembang. Terima kasih kakak saya informasinya. Semoga kita terus bertukar pengetahuan ya. Oke, kakak Bram silakan selanjutnya. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ibu Desi. Bagaimana kakak Rusdi sama saya ya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Oh baik, para peserta webinar yang mau bertanya, langsung saja mengangkat jempol dan langsung reaction. Mengangkat jempol, reaction, baru bertanya langsung pada narasumber. Jika ingin langsung bertanya pada narasumber kakak Desi. Ada yang mau bertanya langsung? Kalau tidak ada, kita lanjut pertanyaan di Zoom sama YouTube yang peserta kirimkan. Baik, ini pertanyaan dari YouTube dari Kakak Gideon Waroy. Pertanyaannya untuk Ibu Desi, apakah ada cara untuk mengurangi akar pada sarang penyu dalam sarang? Silakan Ibu untuk dijawab pertanyaan dari Kakak Gideon Waroy. Baik, terima kasih Kakak Gideon pertanyaannya. Pertanyaan yang baik sekali. Ini menjadi PR besar bagi saya dengan tim saya yang bekerja di Pantai Peneluran di Abun. Bagaimana caranya? Dan itu sesuatu yang kita masih teliti. Saya bisa cerita apa saja yang telah kita lakukan yang tidak berhasil. Oke. Jadi karena akar ini masuk dari atas atau samping maupun bawah sarang, kita berpikir pertama bagaimana kalau kita bersihkan akar-akar petatas di permukaan maupun di dalam kedalaman di sekitar sarang. Itu upaya yang besar karena membersihkan akar petatas pantai di sekitar sarang itu bisa memakan waktu 2-3 jam. Tapi ternyata dalam periode 2 bulan, akar itu tetap bisa menembus
sarang penyu dan menghisap nutrisi dari telur-telur penyu. Jadi itu hasilnya kurang bagus. Ada metode lain yang kita coba, kita berpikir bagaimana kalau kita pasang penghalang dari sisi darat di mana petatas pantai tumbuh. Jadi kita pasang seng plastik di antara sarang dengan petatas pantai. Ternyata cara itu juga tidak bekerja karena akar petatas pantai masih bisa menembus lewat samping maupun dari bawah sarang. Oke, ada cara satu lagi yang kita coba. Kita coba memindahkan sarang yang terancam akar petatas pantai ke dalam kandang relokasi. Jadi kandang relokasi ini kandang sederhana yang kita buat di bagian pantai yang kita bisa monitor dengan baik, di mana prosesnya itu kita membersihkan pasir di mana kita akan membuat sarang buratan itu dari akar. Kita mencabut akar sampai ke kedalaman 1 meter, lalu kita pindahkan sarang-sarang dengan protokol protokol tertentu, memindahkan sarang penyu ke dalam kandang relokasi. Nah, hasil ini yang cukup menjanjikan secara dari datanya ya, karena sarang-sarang yang terancam akar Ipomoea, akar petatas pantai yang kita pindahkan, sukses penetasannya itu bisa mencapai lebih dari 50%. Padahal sebelumnya, kalau kita tidak memindahkan sarang itu, jadi tetap di mana dia berada, lalu akar petatas mengancam mereka, sukses penetasannya itu kurang dari 1%. Jadi kalau ada 100 telur, mungkin 1 telur yang menetas. Tapi kalau kita pindahkan ke kandang relokasi, 50 dari 100 telur itu bisa menetas. Dan kami menduganya, kenapa bisa lebih berhasil di kandang relokasi. Padahal kita bersihkan pasirnya sama seperti kita bersihkan pasir kalau sarangnya ditinggalkan. Ternyata ada yang berbeda karena kita membersihkan akar dari areal yang luas. Jadi kandang relokasi kita itu ada yang ukuran 7 kali 7 meter atau 9 kali 10 meter. Jadi itu areal yang luas sehingga walaupun dalam periode inkubasi akar-akar bisa bertumbuh masuk ke dalam sarang, hanya sarang-sarang yang di pinggir yang akar-akarnya yang ditemukan akar-akar petatas pantai itu, dan biasanya itu pun kalaupun ada akar yang masuk ke dalam sarang yang di dalam kandang relokasi tidak memakan semua telur, jadi ada yang menetas dan tingkat penetasannya lebih baik bila dibandingkan dengan sarang yang ditinggalkan in situ. Jadi saat ini kita masih mengevaluasi beberapa metode, karena sebenarnya yang paling baik adalah meninggalkan sarang pada lokasi awalnya. Itu sedapat mungkin kita usahakan, tapi namun kita belum ketemu metode yang pas, yang menghasilkan hasil yang lebih baik. Tapi sepertinya jawabannya mungkin kandang relokasi. Jadi sarang-sarang yang terancam akar Ipomoea ini dipindahkan ke dalam kandang relokasi. Oke, terima kasih Kakak Gideon pertanyaannya. Oke, Kakak Bram. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya atau penjelasan dari Ibu Desi, Kakak Gideon. Pertanyaan selanjutnya buat Kakak Desi, datangnya dari L. L kelas 4 SD bertanya, kenapa penyu tidak bertelur di air laut saja? Yang pertama. Pertanyaan kedua, masih dari Kakak Gideon Waroy. Kakak Desi, ada cara untuk menemui ancaman dari anjing, babi, hutan, dan manusia? Silakan Ibu untuk menjawab kedua pertanyaan. Oke.
pertanyaan dari KKL. Halo KKL, terima kasih sekali pertanyaannya. Kenapa penyu tidak bertelur di air laut saja? Itu pertanyaan yang bagus sekali. Dari nenek moyangnya penyu, memang penyu sudah bertelur di pantai KKL. Dan telur-telur penyu itu butuh bantuan dari pasir-pasir yang ada di pantai peneluran untuk menginkubasi telurnya. Kalau bertelur di air laut, mungkin telur penyunya tidak dapat berkembang, lalu akan terancam juga sih, walaupun predatornya sedikit berbeda di air laut dan dengan di darat. Tapi memang sejak nenek moyangnya penyu hadir di dunia ini sekitar 110 juta tahun yang lalu, penyu sudah bertelur di darat. Bahkan ada fosil-fosil sarang. Ini kemarin saya kebetulan ketemu informasi, ada fosil-fosil sarang penyu. Dan para peneliti dapat menentukan di mana pantainya pada saat zaman ratusan juta tahun yang lalu, dengan menemukan fosil-fosil sarang penyu yang masih ada telurnya bahkan. Oke, terima kasih KKL pertanyaannya, semoga menjawab. Kakak Gideon, untuk cara mengucapkan ancaman dari predator dan manusia. Oke, saya bahas predator ya. Ini sebenarnya saya undang Kakak Gideon untuk nonton episode keempat. Di situ kita akan bahas tentang cara-cara untuk membantu penyu atau melindungi penyu. Kalau anjing, babi, dan babi hutan, kami di Taman Pesisir Jenwamom, tempat saya bekerja, kita juga coba banyak cara untuk lebih pintar dari babi. Karena babi dengan anjing itu pintar sekali. Mereka dengan caranya bisa masuk ke dalam sarang dan makan telurnya. Di pantai peneluran penyu belimbing di Jenwamom, cara efektif yang kami temukan adalah dengan memasang stick atau kayu di sekeliling sarangnya. Jadi kita harus tahu sarangnya letaknya di mana, lalu kita buat lingkaran dengan sekitar 15 atau 20 stick yang panjangnya 1,5 meter, kita tanam, tapi kayu-kayunya itu ditanam dengan celah di mana ketika tukik muncul ke permukaan, mereka tidak kesulitan keluar dari area yang dipagar. Tapi sticknya yang digunakan itu harus cukup kuat, harus cukup besar diameternya, supaya kalau babi atau anjing dorong dengan kepalanya atau dengan tubuhnya, sticknya tidak jatuh dan mereka bisa mengakses. Cuma ada masalahnya juga, kita kadang-kadang biawak masih bisa menembus. Cuma bedanya biawak dengan anjing dengan babi adalah banyak. Kalau biawak dia tidak memakan telur sebanyak anjing dengan babi. Kalau babi, beberapa babi saja dapat mempredasi lebih dari setengah jumlah sarang yang ada. Kalau manusia, mengurangi ancaman manusia, mungkin jawabannya mirip dengan kakak saya tadi, adalah pertama harus ada upaya edukasi, ada upaya untuk berbicara kepada masyarakat lokal bahwa penyu itu hewan yang langka, dia tidak banyak lagi di dunia. Kalau kita mau penyu tetap ada ke depan, akan dibutuhkan bantuan dari masyarakat lokal atau orang-orang yang makan penyu untuk tidak melakukan hal itu lagi. Baik, semoga itu menjawab pertanyaannya Kakak Gideon. Terima kasih pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak atas jawaban dari Desi. Diingatkan untuk Kakak Gideon, harap nonton yang episode keempat ya. Baik, pertanyaan selanjutnya datang dari Zoom, dari Padia Aryo. Izin untuk bertanya, Kak, untuk saat sekarang, ancaman apa paling besar terhadap kelangsungan penyu laut?
pertanyaan pertama. Yang kedua masih dari Zoom, dari Dimas Wijaya di Sulawesi bagian utara, tempatnya Kepulauan Talaut. Penyu menjadi makanan adat, sehingga di setiap kesempatan tersebut hidangan daging wajib disediakan. Pernah kami advokasi terkait peranan penyu terhadap ekosistem perairan dan bekerjasama dengan pengawasan baik dari PSDKP, TNI, Polri. Tapi untuk mengubah paradigma lama tersebut bukanlah hal yang mudah, apalagi jika sudah menjadi satu kearifan lokal. Bagaimana tanggapan Kakak Desi terkait kasus tersebut? Mungkin pernah menjadi kesamaan kasus di tempat lain. Mohon maaf jika pertanyaannya sedikit melenceng. Salam hangat, terima kasih. Silakan Ibu. Ini pertanyaan yang terakhir Ibu, mohon izin. Pertanyaan terakhir karena waktu kita sudah habis. Oh, baiklah. Oke, terima kasih Kakak Bram. Saya jawab pertanyaan Kakak Padia ya. Ancaman apa yang paling besar terhadap kelangsungan hidup penyu di laut? Ancaman apa yang paling besar? Oke, tidak. Yang paling besar berbagai aktivitas manusia sebenarnya. Aktivitas penangkapan ikan kita, aktivitas limbah yang kita produksi, plastik yang kita produksi, atau sistem pembuangan air limbah yang tidak diproses, yang langsung masuk ke dalam laut. Jadi ada masalah dengan degradasi habitat di laut maupun di pantai. Lalu ada masalah dengan tentunya bycatch masih menjadi masalah besar karena data bycatch itu susah didapat dan banyak sekali dan susah dimonitor. Jadi kapal-kapal yang beroperasi di laut lepas yang memiliki alat tangkap ikan yang kemampuannya luar biasa ini susah didapat data bycatch-nya. Ada program observer, tapi biasanya itu hanya beberapa persen dari operator penangkapan ikan. Jadi bycatch juga masih penting. Jadi menurut saya hilangnya habitat peneluran atau degradasi habitat secara umum, bycatch, dan juga perdagangan penyu, daging penyu maupun telur penyu maupun produk-produk penyu. Karena agak berbeda di mana ada permintaan pasar. Ketika ada permintaan pasar, skala penyu yang ditangkap, skala telur yang diambil itu luar biasa besarnya dibandingkan bila daging penyu ataupun telur penyu dikonsumsi untuk kebutuhan keluarga. Jadi ketika ada permintaan pasar, ancaman itu jadi berlipat ganda, jadi membesar dampaknya. Jadi menurut saya 3 hal tersebut, degradasi habitat atau hilangnya habitat peneluran, lalu bycatch dan perdagangan atau permintaan terhadap daging, telur maupun bagian-bagian penyu. Terima kasih Kakak Padia atas pertanyaannya. Saya jawab pertanyaannya Kakak Dimas ya. Luar biasa sekali. Pertama Kakak Dimas, terima kasih atas upaya advokasinya. Memang untuk mengubah paradigma lama di mana penyu itu sudah bertahun-tahun, sudah mungkin ratusan tahun, sudah masuk dalam budaya mereka, disajikan sebagai hidangan. Memang butuh waktu yang lama. Dan mungkin advokasinya pun akan membutuhkan, akan perlu berulang-ulang, membutuhkan waktu lama. Dari cerita-cerita lain yang saya pernah baca maupun dengar, memang agak sulit untuk bilang tidak boleh sama sekali dikonsumsi. Okay. Tapi ada ada tempat-tempat di mana atau negara-negara yang telah membatasi berapa banyak yang dikonsumsi. Saya pernah mendengar cerita bahwa di Bali, saya membaca artikel bahwa dulu di Bali banyak sekali penyu yang digunakan untuk
konsumsi, dijual maupun digunakan dalam upacara adat. Lalu para penggiat konservasi penyu yang khawatir tentang tren ini berbicara kepada pemerintah Bali. Pemerintah Bali yang seperti kita tahu bersandar pada ekonominya bersandar pada turisme. Jadi pemerintah berperan di sini menetapkan undang-undang bahwa mereka harus memiliki izin khusus kalau tidak salah untuk menggunakan penyu dalam upacara adat, dan itu betul-betul mengurangi jumlah penyu yang ditangkap untuk upacara adat misalnya. Jadi itu melalui peran pemerintah. Saya juga pernah mendengar cerita dari teman saya yang kebetulan sempat berkunjung ke Kei, di mana masyarakat di sana berburu penyu belimbing untuk upacara adat. Nah, kekhawatirannya di sana saat ada acara adat, mereka berburu penyu belimbing, itu bagian dari budaya mereka. Dulu jumlah penyu yang diambil itu sedikit, tidak sebesar yang diambil sekarang, karena saat acara adat itu daging penyu yang ditangkap kemudian dibagi-bagi kepada masyarakat di sekitar situ. Namun kekhawatirannya sekarang sudah ada pertumbuhan penduduk, jadi lebih banyak orang yang tinggal di daerah itu dan semakin banyak penyu yang diambil. Jadi bagaimana dengan hal itu? Jadi ada teman-teman penggiat konservasi penyu yang masih berusaha sepertinya bekerja bersama-sama masyarakat adat dengan pemerintah, bagaimana paling tidak menetapkan kuota untuk banyak mendata berapa penyu yang ditangkap dan juga menetapkan kuota. Mudah-mudahan ya, memang itu bukan sesuatu yang mudah. Dan saya berharap Kakak Dimas di Sulawesi Utara tidak berhenti dengan upaya advokasinya supaya penyu-penyu di sana juga lestari, dan penyu-penyu kita sebenarnya tidak saling terkait di Indonesia. Jadi mudah-mudahan advokasinya terus jalan dan membawa hasil yang baik, yang baik bagi masyarakat adat maupun bagi penyu. Oke, terima kasih. Kakak Dimas, silakan Kakak Bram. Baik, terima kasih banyak Ibu yang telah sampaikan jawaban untuk Kakak Dimas. Semoga bermanfaat untuk Kakak Dimas. Berhubung waktu sesi tanya jawab telah berakhir, saya cukupkan sampai di sini, dan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari serta adik-adik peserta webinar SAF yang sudah mengajukan pertanyaan. Kiranya kegiatan ini dapat menambah wawasan kita tentang mengetahui bahaya dan yang mengancam hidup penyu di alam. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memandu jalannya diskusi kita pada kegiatan sore ini. Dan terima kasih juga untuk narasumber yang telah memaparkan materi yang begitu menarik, sehingga kebanjiran pertanyaan dari Sobat SAF. Oke. Sekedar pemberitahuan bahwa sesi ini akan direkam dan akan diupload ke media sosial kami, yaitu Facebook S4C BLKB dan YouTube S4C BLKB dan Instagram S4C.blkb. Untuk Sobat SAF yang ketinggalan informasi dapat mengaksesnya di media sosial kami. Berikut merupakan produk lokal masyarakat Abun, yaitu pembuatan noken sintesis dari ibu-ibu di Kabupaten Tambrau
yang dibuat oleh pendamping masyarakat dan pengembangan yang bertujuan untuk mengembangkan mata pencaharian alternatif seperti terlihat pada slide di bawah ini dengan harga yang berkisar 150.000. Berikut dokumentasi kegiatan merajut noken sintesis. Selain pembuatan noken sintesis, ada juga kegiatan yang dilakukan tim kami untuk memberdayakan mama-mama Papua di pantai utara Manokwari dalam pengolahan keripik pisang konservasi. Berikut dokumentasinya. Selain pembuatan noken sintesis dan pembuatan keripik pisang, kami juga mempunyai kegiatan lain, yaitu membuat minyak kelapa asli oleh mama Papua dan pendamping masyarakat. Minyak kelapa abun merupakan produk lokal pertama masyarakat Abun yang terbuat dari buah kelapa asli. Produk ini diproduksi oleh masyarakat lokal yang terbentuk dalam kelompok bersama dan didampingi masyarakat yang tersebar di beberapa kampung, yaitu Waweaf, Saubeba, dan Warmamedi. Warmandi, Distrik Abun, Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat. Harga minyak kelapa berkisar antara 150.000 5 liter, 35.000 1 liter, dan 20.600 ml yang tersedia saat ini kemasan 5 liter dan 1 liter. Manfaat minyak kelapa yaitu menjaga kesehatan kulit dan rambut, membuat masakan menjadi enak, gurih, dan sehat. Berikut profil tentang abun dapat dilihat pada slide Sobat SAF. Berikut adalah akun Facebook Produk Lokal Abun dan Instagram Produk Lokal _Abun dan Pantura. Untuk pemesanan produk Abun, dapat Sobat SAF menghubungi kontak 0813 4433 9390 Kakawulan. Berikut link survei penyu yang terancam. Oh iya, ternyata ada episode selanjutnya, yaitu episode keempat, pelestarian penyu. Tindakan manusia untuk melindungi penyu dari kepunahan, dengan waktu hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 jam 1 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi jangan lupa follow akun media sosial kami, yaitu seperti tertera pada slide ini. Terima kasih dan sampai jumpa di episode SAF selanjutnya. Untuk Sobat SAF dapat menyalakan kamera dan mikrofon agar dapat saling sapa dan foto bersama. Lain boleh mungkin dijalankan kamera videonya, kita akan foto bersama. Oke, siap, kita foto bersama ya. 1, 2, 3. Oke.
teman-teman bisa saling menyapa. Oke, terima kasih Mas Farid. Terima kasih.